Apa yang membuat Anda itu pulang ke kampung halaman? Dimanapun kita berada, disitulah kita harus bisa memberikan suatu pengabdian. Nah, inilah wujud saya ingin melakukan kontribusi untuk kota kelahiran saya. Saya pengen mendengarkan secara langsung, saya ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan masyarakat Kota Tegal, apa yang dibutuhkan, masalah apa yang saat ini itu dihadapin, sehingga kita pada saat menyusun formulasi visi misi ini sudah tepat. Ikon sebagai kota bahari ini belum kelihatan di Kota Tegal. Saya berkomitmen untuk membawakan wajah Kota Tegal ini menjadi satu ikon yang benar-benar memiliki identitas, sehingga itu warganya itu bisa memiliki suatu kebanggaan sebagai orang Kota Tegal. Kota Tegal. Welcome Tribuners. Kembali lagi ke Tribun Topik. Bersama saya, reporter Tribun Jateng Mamduh Adi Prianto. Kita kembali lagi berbicara soal pilkada. Saat ini di sebelah saya ada seorang bakal calon wali kota Tegal. Masih muda dan juga masih kinyis-kinyis lah. Kata bahasa Tegalannya seperti itu. Kita perkenalkan Mas Farouk Ibnul Haki. Siap. Pagi Mas. Selamat pagi Mas Mamduh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini dari Tegal langsung ke studio Tribun Jateng. Langsung dari Tegal spesial untuk Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Mas. Siap. Ke sini atas undangan kami. Yap, terima kasih ini. Ini sudah diundang, bahkan ini sesuatu yang sangat spesial gitu. Oh, terima kasih. Tribuners, Mas Farouk Ibnul Haki, ST MRGNL Urban Plan atau Regional Urban Plan ini dia asli orang Kota Tegal dan ingin mengabdikan dirinya untuk menjadi wali kota Tegal. Seperti apa? Tentunya menarik, Tribuners. Kita langsung tanya saja sama beliaunya. Kesibukannya apa Mas sekarang ini Mas? Kesibukannya sekarang tentunya lagi banyak turun ke bawah ya. Tetapi kalau sekarang ini saya masih aktif sebagai pengajar akademisi di UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan arsitektur. Masih ngajar sekarang? Masih ngajar. Ini berarti sesuatu hal yang baru dunia politik itu bagi Anda? Sesuatu yang baru untuk politik tidak juga ya. Dari akademisi ke mau nyalon wali kota nih? Ya, itu mungkin kalau dilihat dari profesi. Oke. Dari akademisi lalu akan masuk ke dalam dunia politik. Tetapi kalau misalkan dilihat dari background keluarga, memang keluarga juga ada yang juga di politik. Jadi artinya tidak selalu menjadi dunia yang baru dalam kancah politik. Oke. Artinya seberapa dalam pengetahuan Anda soal politik? Untuk politik ya sedikit aja sih gitu. Jangan banyak-banyak. Kalau udah banyak-banyak berarti udah levelnya udah level kakap. Ini masih tahap belajar berarti ya? Kalau saya prinsipnya itu dimanapun itu berada kita harus menjadi sosok pembelajar. Tetapi harus menjadi sosok pembelajar yang cepat gitu. Anda informasinya adalah seorang ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Mantan tepatnya. Mantan. Saat itu, ini masih berkecimpung? Sudah selesai. Saat ini memang saya kemarin pada saat di Australia itu diberikan kepercayaan menjadi ketua ya, atau kalau diistilahkan itu kalau di PPI itu adalah koordinator. Karena memegang banyak presiden di seluruh negara. Itu organisasi apa itu sebenarnya Mas? PPI itu organisasi paling tua di Indonesia sebenarnya Mas. Itu yang melahirkan itu adalah Bung Hatta di Leiden. Belanda itu, ya? Belanda. Jadi sebelum kemerdekaan, itu PPI itu dibentuk itu untuk melakukan propaganda untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang akhirnya lahir macam kayak Sumpah Pemuda dan lain-lain. Nah itulah yang menginisiasi itu adalah salah satunya itu adalah dari PPI. Dulu namanya bukan PPI tapi Perhimpunan Indonesia gitu. Jadi saat ini 2024
4 ini 2023 ini tahun ini kita itu adalah sudah hampir 100 tahun usianya PPI. 100 tahun. 100 tahun. Organisasi ini paling tua. Paling tua. Organisasi pemuda pelajar yang paling tua itu mungkin bisa saya sampaikan itu adalah PPI. Anda menjabat berapa tahun? Di periodisasi itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tapi alhamdulillah programnya terlaksana hampir 100 lebih 100 lebih. dalam 1 tahun. Nggak lanjut? Janganlah. Anda berarti sudah hafal nih ya? Sudah hafal karena perhimpunan pelajar Indonesia dunia itu ya? Itu Anda mungkin juga belajar politik internasional kalau Ya, kalau kemarin kita mungkin bisa dibilang itu sebagai diplomat ya. Ya, betul. Jadi yang melakukan suatu diplomasi bahkan membahasnya itu adalah isu-isu geopolitik. Ya. Bagaimana peran pelajar yang ada di luar negeri ini juga harus bisa menjadi agent. Agent untuk mengkampanyekan bahwa Indonesia itu seperti apa. Nah, kebetulan kita itu tersebar di 65 negara, 62 atau 65 negara. Kita beranggotakannya. Jadi anggotanya itu ada tersebar di berbagai macam negara dan itu isu-isu geopolitik itu bermacam-macam dan sangat bervariasi. Nah, inilah menariknya aktif di PPI. Oke. Anda keluar dari Kota Tegal lalu merantau, istilahnya berkeliling ya, dunia. Ya. Itu lalu kembali lagi dan ke Tegal dan menyalonkan menjadi niatnya ya. Ini kan lagi mencari rekomendasi dari partai politik ya. Niatnya ingin kembali lagi ke Kota Tegal, lalu membangun Kota Tegal menjadi wali Kota Tegal. Nah, apa yang membuat Anda itu pulang ke kampung halaman? Ini keberangkatannya itu adalah suatu panggilan. Saya memiliki prinsip bahwa dimanapun kita berada, disitulah kita harus bisa memberikan suatu pengabdian. Nah, inilah wujud saya ingin melakukan kontribusi untuk kota kelahiran saya. Kita coba bisa melihat bagaimana potensi, bahkan kalau bisa dibilang melihat capture roadmap Indonesia Emas 2045, ini adalah adanya suatu potensi bonus demografi. Nah, ini saya melihat bahwa Kota Tegal ini belum bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Kota Tegal. Salah satunya itu potensi anak muda, potensi sumber daya alamnya, yaitu di sisi utara itu ada laut, segala macam. Ini belum dimaksimalkan secara maksimal untuk masyarakat Kota Tegal. Itu. Apa yang ingin Anda bangun dari sektor maritim yang tadi Anda ungkapkan itu? Wah, itu mungkin pada saatnya nanti ini akan saya jadikan unggulan utamanya. Oke. Kita bisa melihat bagaimana sektor maritim di Kota Tegal ini belum maksimal untuk diberdayakan menjadi kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Tegal, bahkan kesejahteraannya. Sementara Kota Tegal itu memiliki laut belum dioptimalkan. Ini belum ada secara utuh suatu kebijakan yang bisa diintervensi bagaimana potensi kelautan ini menjadi sosok utama. Nah, ini yang saya menginginkan nanti sektor maritim ini bisa menjadi aktor utamanya dalam mensejahteraan masyarakat Kota Tegal. Itu dia. Oke. Sebelum itu Anda saat ini juga harus berjuang untuk mendapatkan tiket. Yes, betul. Dari partai politik. Ya. Saat ini prosesnya sampai mana? Ini harus saya spill dikit ini ya. bocoran dikit ya. apa? Ya, saat ini proses memang sudah berjalan. Komunikasi dengan DPD, DPC pada level kota ini kita sudah melakukan komunikasi secara intens. Semua partai? Yang memiliki kursi, betul, mayoritas. Mayoritas. Saya sudah melakukan komunikasi karena kebetulan saya itu adalah outsider, Mas. Jadi enak. Outsider itu artinya orang di luar partai gitu ya? Yes, betul. Jadi inilah enaknya kita, ya kalau banyak orang
orang baru gitu kan, newcomer gitu. Tapi inilah enaknya newcomer untuk pada level di kota gitu. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan macam-macam partai yang nantinya ingin membangun suatu kesamaan misi, kesamaan pandangan bagaimana membangun kota Tegal secara utuh dan bareng-bareng gitu. Anda ingin berniat membuat kapal besar di kota Tegal? Tentu, karena laut di kota Tegal ini sangat luas dan ombaknya lumayan besar sehingga diperlukan kapal perahu yang benar-benar kuat. Artinya koalisi yang besar gitu. Ya, begitulah. Bicara newcomer, tadi Anda mengungkapkan newcomers. Tadi perjalanan untuk meminta restu atau minta tiket ke parpol sudah dilakukan saat ini. Lah untuk bagaimana caranya pendekatan dengan warga kota Tegal yang kira-kira Anda itu sudah pergi jauh merantau, mencari ilmu pengetahuan lalu balik lagi, ingin menyalonkan menjadi wali kota Tegal. Pendekatan ke warga kota Tegal itu seperti apa saat ini? Nah, ini menarik. Beberapa kali saya turun ke bawah, masyarakat kota Tegal itu selalu bertanya, Mas Farouk, apa visi misi yang ingin Anda tawarkan? Selalu betul. Selalu bertanya begitu, ya kan? Tapi di sini saya justru balik bertanya terlebih dahulu. Bagaimana, apa masalahnya? Saya selalu menyampaikan bahwa saya ingin melakukan belanja masalah. Nah, belanja masalah inilah sebagai usaha untuk mengetahui apa sih yang masalah yang saat ini dihadapin oleh masyarakat kota Tegal. Saya tidak bisa mengandalkan tim. Masalahnya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Saya pengen mendengarkan secara langsung, saya ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan masyarakat kota Tegal, apa yang dibutuhkan, masalah apa yang saat ini itu dihadapin, sehingga kita pada saat menyusun formulasi visi misi, ini sudah tepat. Menjadi sesuatu bagian yang komprehensif dan tentunya ini bisa menjadi sesuatu bagian yang benar-benar lengkap. Inilah yang saya inginkan pada saat saya turun ke bawah, sehingga masyarakat alhamdulillahnya ini sangat merespon positif dengan metode ini. Dengan belanja masalah ini ternyata ada suatu keinginan bahwa ada suatu kedekatan antara pihak calon dengan masyarakat. Lalu Anda belanja masalah apa di masyarakat? Banyak sekali. Yang paling banyak? Yang paling banyak isu sosial ya. Isu sosial ini, masyarakat ini ternyata mengalami sesuatu yang benar-benar sangat berdampak. Sebagai contoh, isu PKL. PKL. Oke. Isu PKL ternyata mereka ini merasa ingin mendapatkan sesuatu yang mana itu mereka tinggal di kotanya itu juga mereka pengen mendapatkan suatu pekerjaan atau nilai ekonomi dari Kota mereka. Agar tidak merantau. Saya bertanya, apa masalahnya sekarang? Mereka ternyata itu khawatir. Mereka berjualan di pinggir jalan, lalu dikejar-kejar sama, mohon maaf, Satpol PP. Oke. Ini sering sekali kejadian, ya kan? Akhirnya saya mencoba melakukan komunikasi dengan mereka. Pak, Bu, masalahnya apa? Saya pengen jualan, saya pengen dagang, Pak. Menjajakan produk-produk UMKM-nya. Oke. Saya bertanya kembali, Bapak Ibu bisa nggak kalau misalkan jualan itu nyaman, tertib, dan rapi? Oke. Ternyata bisa. Nah, inilah kuncinya. Artinya harus ada suatu diskusi, ada suatu komunikasi antara yang punya pimpinan, ya kan, dengan warganya. Dan ternyata disinilah kita make a deal. Make a deal-nya adalah Bapak, Ibu, semuanya kita sepakat untuk kita nanti besok ke depan berdagang yang rapi di jalan. Bisa dirapikan, G? Bisa. Sepakat. Ini yang paling penting. Gitu. Selain sosial? Selain sosial, isu apalagi nih? Kesehatan. Oke. Isu kesehatan juga banyak. Lalu isu pendidikan luar biasa. Pendidikan ini, Tegal itu kota yang kecil. Ada 4 kecamatan. Satu kecamatan itu ada yang tidak memiliki sekolah.
Baik. Padahal ini ada zonasi. Nah, ini dia juga menjadi problem. Walaupun saya lihat di rencana anggaran tahun ini sudah dianggarkan. Ini bagus. Ada pembangunan. Jadi artinya ada suatu model pemerataan pembangunan nantinya untuk di Kota Tegal itu paling penting. Tidak hanya berpusat di kota saja, tetapi harus berada di area-area lain atau kecamatan-kecamatan lain. Oke, baik. Sosial, kemudian pendidikan, kesehatan. Ya. Itu yang paling penting ya. Paling utama. Dan tentunya terakhir saya selalu menyampaikan ada suatu potensi yang belum digarap, yaitu potensi agriculture. Agriculture. Ya. Memungkinkan itu di Kota Tegal. Tidak ada kata yang tidak mungkin. Jadi artinya saya berpikir bahwa semua sesuatu itu pasti ada suatu kemungkinan untuk kita maksimalkan. Gitu. Baik. Kembali lagi ke soal rekomendasi partai politik. Siap. Anda sudah mendaftar di mana saja saat ini? Mayoritas semua partai. Mayoritas semua partai. Ya. Yang paling optimis dari mana, Mas? Dapat dari mana ini? Partai yang berwarna kuning. Berwarna kuning. Lambangnya pohon bukan? Karena nggak ada yang lain, cuma itu. Udah ketahuan. Seberapa optimis Anda untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Kuning itu? Alhamdulillah ini sudah berproses dan komunikasi sangat bagus ya. Artinya tidak hanya pada level kota, tapi sudah sampai pada level provinsi dan juga level pusat. Jadi artinya 3 tingkatan ini saya sudah melakukan komunikasi secara langsung. Saya tidak pengen ada gap komunikasi. Jadi semuanya saya buatkan komunikasi ini, walaupun ini bertingkat, berjenjang, tetapi saya melakukan itu semuanya secara langsung. Oke. Gitu. Pilkada Kota Tegal ini menarik karena petahana juga ikut mendaftar berkontestasi di Pilkada 2024 ini. Namun banyak juga peserta yang newcomer seperti Mas Farouk ini ikut serta juga. Nantinya akan berkontestasi atau berkompetisi dengan petahana. Bagaimana komentar Anda? Ya, betul. Ini ada yang menarik di Kota Tegal. Petahana itu muncul di last minute. Baik. Ya kan? Mendaftar. Dan beruntungnya, ini menariknya, petahana juga ngambil formulirnya itu sama dengan seperti yang saya lakukan. Ini menarik. Jadi, tapi bagi saya itu inilah politik. Ini adalah wujud kebebasan dalam berdemokrasi. Betul. Siapapun itu memiliki hak untuk masuk, mengambil, bahkan mendaftar menjadi seorang wali kota. Ya, itu hak setiap warga negara. Hak setiap warga negara yang sudah tentu dilindungi oleh undang-undang. Baik. Jadi saya tidak bisa melarang. Orang partai aja juga tidak bisa melarang, ya kan? Artinya ini yang menarik, bahwa incumbent itu, petahana itu pun juga mendaftar di partai yang sama seperti yang saya lakukan. Yaitu ada di Golkar, di PKS. Dan PAN, sama ya? deh. PAN juga. Jadi ini menariknya. Jadi kalau misalkan ada Golkar, ada Gerindra, PKS, lalu PAN, ini sebagian besar kan pemenang nasional juga ya. Jadi udah kelihatan di situ. Udah kelihatan. Itu ada sedikit skip atau sedikit bocoran Tribuners. Ngomong-ngomong arsitektur, bagaimana caranya menata Kota Tegal itu agar lebih baik lagi, kemudian juga menarik, tentunya menarik, dan banyak wisatawan atau pelancong itu yang datang ke Kota Tegal. Nah, ini tepat sekali, karena memang kebetulan saya itu adalah background-nya itu adalah di arsitektur, lalu memiliki background juga dalam penataan kota. Saya mengetahui ilmu tersebut karena saya memiliki expert dalam bidang tersebut. Saya memiliki bayangan bahwa image atau wajah kota ini itu ditentukan dari political will dari seorang wali kota. Betul. Bagaimana wajah kota ini mau dibuat indah atau dibuat bagus atau dibiarkan, itu tergantung dari wali kotanya, political will-nya. Kita bisa melihat di situ. Kita tidak boleh berasumsi bahwa pembangunan itu harus
berorientasi pada di pusat kota saja, tetapi harus inklusif dong, disebarkan. Nah, terkait dengan bagaimana membawakan wajah kota Tegal ini, tentunya besok ke depan saya akan mengimplementasikan suatu kebijakan itu dengan pendekatan teknokratis, di mana segala kebijakannya itu berbasisnya itu berbasis data. Apa kebutuhan di daerah tersebut, apa sentuhan, bahkan gaya arsitektur yang ada di kota Tegal itu pun harus kita angkat kembali. Jangan sampai dilupakan. Banyak sekali loh heritage building yang ada di kota Tegal. Betul. Dan tentunya apalagi memiliki karakter yang kuat sebagai kota bahari. Itu bisa jadi wisata sejarah ya? Betul sekali. Nah, ini ikon sebagai kota bahari ini belum kelihatan di kota Tegal. Coba, apa yang bisa merasakan bahwa kita saat datang ke kota bahari itu harusnya orang itu sudah tahu wajah kota Tegal itu sebagai kota bahari itu yang seperti apa. Nah, ini besok ke depan saya berkomitmen untuk membawakan wajah kota Tegal ini menjadi satu ikon yang benar-benar memiliki identitas, sehingga itu warganya itu bisa memiliki suatu kebanggaan sebagai orang kota Tegal. Itu penting. Lalu selanjutnya kaitannya sama pariwisata. Pariwisata kembali lagi, kembali kepada area utara, yaitu di pantai. Pantai. Kita hanya memiliki sumber daya alamnya itu hanya pantai. Ya, betul. Ini belum diolah secara maksimal. Bagaimana potensi wisata airnya? Kemarin saya sudah ke sana. Ternyata hanya ada sekian. Belum ada satu benar-benar intervensi suatu kebijakan bahwa kita harus bisa mendukung potensi wisata yang ada di pantai. Ini harus penting. Potensi sangat besar itu kalau misalkan sudah potensi, apalagi pariwisata tentu harus bisa mendapatkan suatu PAD dong, gitu. Wisatanya harus kita maksimalkan. Nah, ini memang kita coba maksimalkan karena tagline kita itu membawakan Tegal Bahari yang cemerlang. Tegal Bahari yang cemerlang. Ya. Jadi kota Tegal Bahari yang cemerlang. Siap. Cemerlang itu adalah cerdas. Oh, ada singkatannya. Ada singkatannya. Itu cerdas, lalu modern, religius, dan gemilang. Gitu. Tribuners, idenya so fresh, ya. Kita melihat banyak-banyak argumen atau pendapat untuk memajukan kota Tegal. Seorang visioner ternyata beliau ini. Mas Farouk, pertanyaan terakhir. Kota Tegal bagi Anda itu seperti apa? Kota Tegal bagi saya ini kota impian masa depan. Saya terlahir di sana, sudah barang tentu harus memiliki suatu ikatan emosional. Ketika nanti saya itu bisa diberikan suatu amanah, artinya akan dibangun menjadi satu kota yang benar-benar bisa humanis. Ketika misalkan sudah humanis, lalu dengan pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan, ini artinya akan ada suatu pride, kebanggaan menjadi orang warga kota Tegal. Hanya itu saja saya menginginkan. Ada suatu kebanggaan bukan sebagai olok-olok atau anekdot yang lain terkait dengan kota Tegal, tetapi benar-benar menjadi suatu kebanggaan kota-kota yang memiliki nilai value yang sangat positif. Nah, ini saya harapkan besok ke depan dengan pendekatan-pendekatan yang saya lakukan ini bisa mencapai target tersebut. Saya berpikir saya besok akan tua ada di kota Tegal. Disinilah saya komitmen agar bagaimana kota Tegal ini bisa lebih baik, lebih maju dan modern. Saya pengen ada suatu lompatan transformasi. Saya selalu menyampaikan bahwa saya pengen ada suatu akselerasi dalam pembangunan, bukan perubahan. Kalau perubahan berarti berubah total. Semuanya ya kan? Tapi akselerasi. Akselerasi ini harus menuju yang lebih baik dan lebih maju. Jadi bagaimana kota Tegal ini bisa lebih baik dan maju dan mendunia. Saya yakin produk-produk atau bahkan misalkan UMKM dan segala macam ini pun bisa kita duniakan. Tersebar. Yakin sekali. Karena rumusnya sudah kelihatan. Gitu, Mas.
Ada anekdot atau tanggapan negatif artinya tentang Kota Tegal berarti banyak ya Mas ya? Banyak sekali. Saya tidak mau menyebutkan karena sungguh menyakitkan. Menyakitkan. Mungkin Jadi, orang Kota Tegal juga udah paham seperti sudah itu paham ya? semuanya. Dan makanya dari sini kita menginginkan adanya suatu akselerator peran. Disinilah kenapa saya beritikat bahkan melakukan komunikasi secara baik dengan seluruh partai, itu adalah dalam rangka untuk mendukung percepatan tersebut. Kita nggak pengen ada suatu stagnansi dalam pembangunan yang hanya berfokus pada satu aspek saja, lalu tidak memaksimalkan potensi-potensi yang ada di luar. Banyak sekali loh di luar. Kalau misalkan APBD, kita hanya mengandalkan APBD, berat. Sangat berat. Kemudian sumbernya dari mana? Banyak sekali. Kita bisa melakukan proses, misalkan mengambil dari pusat, ataupun misalkan dari loan-loan yang ada di luar negeri. Kita banyak sekali kerjasama. Bahkan kita juga sudah melakukan komunikasi segala macam bagaimana untuk biar bisa kita melakukan kerjasama dengan pihak di luar. Nah ini penting sekali. Saya coba melihat apa sih yang sudah dilakukan selama 5-10 tahun terakhir ini. Saya belum mendapatkan berita kabar baiknya. Jadi disinilah saya pengen mencoba menawarkan bagaimana akselerasi dalam pembangunan kota ini dengan melibatkan aktor-aktor pentahelix. Tidak hanya seorang pemerintah doang. Aktor pentahelix itu ada akademik, universitas, itu juga harus dilibatkan. Baik. Di Tegal ada banyak universitas, ada Universitas Pancasakti, Politeknik, dan lain-lain. Ini harus dilibatkan dong. Ini aktor pembangunan. Lalu yang kedua, media. Seperti Tribun, seperti ini kan harus dilibatkan. Bagaimana peran-peran pentahelix. Lalu yang ketiga, itu ada bisnis atau industri. Oke. Bagaimana sosok industri dan bisnis ini juga harus dimaksimalkan sehingga mereka turut serta dalam membangun kota Tegal. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawabnya banyak. Lalu yang keempat itu adalah komunitas, masyarakat. Mereka itu adalah end user-nya kan. Gitu. Nah ini yang paling penting. Yang terakhir ada universitas, industri, media. Terus komunitas. Yang satunya berarti apa? Masyarakat itu sendiri. Masyarakat udah ya, berarti komunitas. Nah itu, jadi ini yang paling penting di situ kita bisa melihat bagaimana nantinya ini kita melakukan dengan pendekatan-pendekatan tersebut. Jadi tidak hanya di partai saja yang kita konsolidasikan, tetapi dengan aktor-aktor yang lain itu benar-benar kita maksimalkan. Saya pengen tahun ini 2004, 5 tahun ke depan Kota Tegal harus bisa melompat lebih tinggi. Itu komitmen saya. Baik, lompat lebih tinggi. Bisa panjang untuk berdiskusi dengan Mas Farouk. Nanti biar menantikan episode selanjutnya dengan Mas Farouk. Siap. Terakhir Mas Farouk, saya punya seperti mini games untuk menebak bahasa Tegalan. Ini bahasa Tegalan kan termasuk unik. Ngapak ya, ngapaknya tapi pesisir ini berbeda dengan Banyumasan. Ngapaknya makanya disebut bahasa Tegalan. Saya ada mempunyai bahasa Tegalan beberapa. Nanti Mas Farouk menyebutkan artinya ya. Oke. Siap. Oke, mulai ya Mas ya. Siap ya Mas ya? 1, eng-engan. Eng-engan itu musuh-musuhan. Musuh-musuhan, betul. Bener ya? Itu zaman saya kecil itu. Oh, aja eng-engan kan. Nomor 2, dekem. Dekem itu kayak ayam terus dodok atau berdiam diri lah kan. Berdiam diri. Jadi menentok kan. Dekem. Betul. Kemudian rahat. Rahat itu asik ya. Kalau nggak ada lu itu nggak rame gitu. Rahat. Betul. Rumil. Hah? Rumil itu cerewet. Betul sekali. Lalu ail. Ail iki ini ya, apa namanya, kayak ail nyicil kayak gitu ya. Ail itu sulit. Wah, sulit ini ya? satu nih. Tapi lumayan. Tapi kan dulu aja ail lah kan. Aja ail lah, mau nyong ail. Iya kan? Kayak gitu. Iya, nyong ail, males ya. Males. Atau mager bahasa sekarangnya mager ya. Ya. Paro edang.
Paro edang iki dibagi loro. Betul. Kalau age-age, Age-age, dang buruan nih, dang. segera mungkin. Segera mungkin Iya. kan. Nah, ini sebagai slogannya Tegal nih, laka-laka. Tegal laka-laka wis ora anak sing lawan. Wis ora ana sing liyane. Laka sing liyane. Pakai kota Tegal gitu. Lumayan juga Tribuners. Beliau sebagai orang yang perantauan cukup lama, kemudian masih paham ya bahasa Tegalan. Menarik. Tribuners, sebelum mengakhiri perbincangan dengan Mas Farouk, saya ingin menyampaikan sedikit pantun dengan bahasa Tegalan tentunya. Mangan sate batibul Tegal rasane kemaruk. Sandingane iwak benter karo tahu aci. Anak calon wali kota Tegal arane Mas Farouk. Wonge pinter tur nata kota sing ciamik. Mantap. Sekian Tribuners, terima kasih. Berjumpa lagi dengan episode Tribun Topik selanjutnya. Saya Mamdu Adi Prianto, jurnalis Tribun Jateng. Terima kasih. Mantap.